Masalah utama dalam keanekaragaman hayati itu adalah turunnya keanekaragaman hayati yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan hidup hayati atau kita kenal dengan istilah ekosistem ya. Nah, lingkungan untuk keanekaragaman hayati sendiri ini mencakup ada air, tanah, dan udara ya. Contoh cakupan luasnya itu adalah hutan dan laut, di mana keanekaragaman hayati itu berada ya. Yang menjadi dasar dari masalah pencemaran atau perusakan ekosistem ini adalah perubahan fungsi suatu ekosistem menjadi fungsi yang lain. Hal-hal yang menyebabkan antara lain, contohnya ada penggundulan hutan, kemudian pembangunan, dan pembuatan bendungan. Ini sedikit contoh ya dari sekian banyak perusakan ekosistem untuk keperluan tertentu di masa sekarang ini. Kalian pasti tahu apa saja contohnya ya. Sebenarnya ini yang perlu kalian ketahui ya. Sebenarnya terdapat faktor alami yang dapat menyebabkan keanekaragaman hayati, entah itu hewan atau flora, ya tumbuhan, dapat mengalami penurunan jumlah spesies. Nah, faktor alami tersebut ini berkaitan dengan masalah adaptasi terhadap lingkungan ataupun adaptasi dalam proses mangsa dan dimangsa ya. Kalau berkaitan dengan adaptasi lingkungan, contohnya apabila dapat beradaptasi terhadap kondisi yang baru, maka organisme tersebut ini akan bertahan hidup ya. Sedangkan apabila ya tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan baru tersebut, maka organisme ini tidak akan dapat bertahan hidup. Contoh alami dari perubahan lingkungan itu karena bencana alam ya, yang ibaratnya dapat menyeleksi organisme tertentu apakah dapat bertahan hidup atau tidak ya. Tapi rasanya faktor alami ini juga terdampak dari yang disebut sebagai faktor antropogenik atau ulah kegiatan manusia. Nah, sebenarnya faktor secara antropogenik inilah yang cenderung paling mengakibatkan kerusakan pada lingkungan ekosistem. Dari beberapa faktor tadi yang telah disebutkan, berikut ini kalian dapat ketahui tentang apa saja fenomena penyebab terjadinya ancaman dari keanekaragaman hayati. Setidaknya ada atau terdapat 6 hal besar yang menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama itu karena bencana alam. Ya, seperti kebakaran hutan, kemudian banjir, gunung meletus, tsunami, badai, angin tornado, dan lain-lain, di mana dapat menyebabkan berkurangnya populasi suatu makhluk hidup atau bahkan hilangnya spesies tertentu atau endemik dari muka bumi ini. Nah, tapi tingkat kerusakan ekosistem karena peristiwa bencana alam ini memang cukup besar ya. Namun karena kemungkinan kejadiannya ini tidak rutin atau turunnya ya ibaratnya sangat jarang, maka pemulihan ekosistem karena kerusakan dari bencana alam ini jauh lebih mudah jika ditangani dengan serius dan terencana. Ya, ini untuk yang penyebab ancaman keanekaragaman hayati karena bencana alam. Kemudian yang kedua itu karena perambahan hutan. Semua dari kita ini pasti tahu bahwa hutan adalah habitat dari ratusan spesies yang tinggal di dalamnya. Penebangan hutan, ya entah untuk lahan perkebunan atau penebangan liar sekalipun, tetap mengubah fungsi hutan dari yang tadinya berperan sebagai habitat asli banyak spesies menjadi lahan produksi untuk kepentingan sesaat manusia. Ya, jika tidak dicari solusinya dengan serius, maka lambat laun akan semakin banyak keanekaragaman hayati yang di hutan akan terganggu. Bahkan spesies tertentu pun akan punah. Kemudian yang ketiga adalah karena konversi hutan menjadi lahan produktif. Peran hutan sebagai paru-paru di dunia dan habitat asli makhluk hidup seringkali tidak dianggap lebih produktif ya dibandingkan dengan lahan pertanian, perkebunan ya, peternakan atau industri ya.
Jadi, pengubahan menjadi lahan produktif menyebabkan kelangsungan hidup ratusan spesies ini terancam ya. Ibaratnya ini ngarahnya juga ke perambahan hutan atau mengubah fungsi hutan untuk keperluan manusia secara berlebihan juga salah ya. Kemudian keempat adalah karena polusi. Polusi secara langsung menyebabkan lingkungan hidup flora dan fauna ini berubah menjadi suatu kondisi yang tidak senyaman sebelumnya. Ya, ibaratnya bisa menyebabkan kematian atau setidaknya mengurangi ketersediaan makanan yang berkualitas bagi hewan liar. Ya. Kalau berbicara polusi, jangankan kehidupan hewan dan tumbuhan aja yang terganggu. Kita pun baik secara langsung ataupun tidak langsung ini merasakan dampak dari polusi itu sendiri ya. Kemudian yang kelima, ini karena pemanasan global. Ya, pemanasan global menyebabkan iklim dan cuaca ini berubah. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perpindahan atau migrasi hewan ke daerah lain yang lebih nyaman ya. Pemanasan global juga dapat menyebabkan naiknya air laut yang menjadi penyebab semakin sempitnya ya lahan ya guna memenuhi kebutuhan hidup manusia maupun hewan liar. Contoh lainnya adalah pemanasan global menyebabkan mencairnya es di kutub selatan ataupun utara ya, yang menyebabkan beberapa spesies tertentu hewan kutub ini akan merasakan dampaknya. Kemudian yang terakhir atau keenam adalah karena perburuan secara liar. Saya kira kalian pasti tahu ya, dampaknya perburuan secara liar ini apa. Jadi, jika manusia melakukan perburuan liar, maka berbagai jenis hewan akan mati. Ya, apabila kegiatan berburu tersebut berlangsung secara terus-menerus, maka hewan-hewan yang ada atau yang diburu akan semakin berkurang populasinya, sehingga nantinya ujung-ujungnya terancam punah. Tapi sayangnya kegiatan berburu ini justru seringkali dilakukan hanya sebagai hobi atau sarana olahraga saja gitu ya, daripada untuk memenuhi kebutuhan akan pangan gitu. Tidak heran ya bila kita seringkali melihat orang-orang yang memiliki tingkat penghasilan yang tinggi memiliki hobi yang membunuh ini gitu. Mereka dengan bangga ya memamerkan hasil buruannya tanpa merasa bersalah dalam membunuh berbagai hewan yang tidak berdosa gitu. Itu hal yang paling mengerikan lah dari sisi lain dari kehidupan manusia. Oke, ini 6 penyebab ancaman keanekaragaman hayati. Oke, ada ancaman, tentu juga ada upaya pelestariannya. Ada yang mengancam, tentu ada pula yang mengupayakan agar tidak ada yang terancam. Ibaratnya ada hitam dan putih lah. Ada yang merusak, ada pula yang berusaha untuk menjaganya. Jadi kita masuk materinya. Menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati ini perlu dilakukan karena keanekaragaman hayati adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem. Ekosistem ini memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia. Ya, ekosistem yang baik akan memberikan banyak keuntungan bagi manusia. Ya. Sedangkan ekosistem yang rusak ini tentu akan merugikan manusia serta merusak yang namanya lingkungan di muka bumi ini. Nah, banyak cara yang bisa dipakai manusia dalam melestarikan keanekaragaman hayati. Salah satunya dengan metode in situ dan ex situ. Metode in situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang langsung dari lingkungan aslinya atau dilakukan di alam tempat flora dan fauna tersebut berada. Metode pelestarian in situ memberikan perlindungan kepada daerah yang dianggap memiliki ekosistem yang unik serta flora dan fauna yang terancam punah di dalamnya. Nah, selain itu, metode in situ ini adalah bentuk konservasi cagar alam yang langsung dilakukan di daerah tersebut ya. Nah, terdapat beberapa bentuk pelestarian dari keanekaragaman hayati dengan metode in situ ini, yaitu ada Suaka Marga Satwa, kemudian ada Taman Nasional,
ada cagar alam, dan hutan suaka alam atau yang lebih kita kenal dengan istilah hutan lindung ya. Nah, setiap daerah yang dilindungi pemerintah ini tidak boleh mengalami yang namanya penebangan. Ya, selain itu perburuan hewan yang berada di dalam daerah yang dilindungi pun dianggap ilegal ya. Nah, beberapa daerah terkenal dengan konservasi metode in situ di Indonesia adalah pertama itu ada Taman Nasional Ujung Kulon yang melindungi badak bercula 1 dan badak Jawa. Kemudian ada Taman Nasional Komodo yang kita tahu sendiri itu melindungi hewan komodo yang endemik. Kemudian ada Taman Nasional Ujung Putiing yang melindungi orangutan dan beberapa jenis palem-paleman ya. Itu untuk yang in situ-nya. Kemudian untuk yang ex situ ini merupakan pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan dengan cara mengambil fauna dan flora dari wilayah atau daerah aslinya dengan tujuan untuk melakukan konservasi, perlindungan, serta pengembangbiakan ya. Metode ini dilakukan saat ekosistem tempat flora ataupun fauna tersebut tinggal telah hancur total atau rusak ya, entah berbagai faktor rusak ya, mungkin bencana alam ataupun sebagainya, dan membutuhkan waktu untuk dapat layak ditinggali kembali. Ini contohnya misalnya kayak yang ada atau terjadi di Australia, di mana terjadi kebakaran besar-besaran. Koala yang selamat itu diambil ya untuk dikonservasi dan dijaga ya, sebelum nantinya akan dikembalikan ke lingkungan aslinya setelah ya utuh lingkungan yang telah terjadi kebakaran sebelumnya. Jadi metode ex situ juga merupakan upaya yang ibaratnya ada idealnya, ada juga tidak idealnya ya. Jadi metode ex situ ini sebagai upaya konservasi dengan cara mengoleksi spesies langka sehingga masa hidup mereka bisa sedikit lebih lama. Contohnya ya, sebelum saya bahas kenapa ada idealnya dan tidak ada idealnya, dalam metode ex situ ini terdapat beberapa cara. Contohnya dengan kebun binatang, kemudian taman safari, dan taman hutan raya. Ya, itu contohnya. Nah, tadi idealnya karena metode ex situ adalah salah satu metode yang baik dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Karena kita lebih mudah untuk melihat perkembangan dari spesies tertentu. Nah, tapi tidak idealnya hanya saja ini ya, beberapa kebun binatang ada yang tidak mampu memelihara setiap satwa ini secara baik yang ada di kebun binatang tersebut. Ya, misalnya karena kelaparan hewannya atau bahkan kena penyakit akibat tidak adanya dokter, maka hewan-hewan yang ada itu mati dengan sia-sia ya. Itu terjadi di berbagai kebun binatang yang ibaratnya sudah tidak dilakukan perawatan secara teratur lagi. Itu yang kurang baiknya gitu. Jadi metode ex situ ini dibalik idealnya memerlukan perhatian lebih karena flora dan fauna yang ada ini berada dalam lingkungan buatan yang berbeda dengan lingkungan alami tempat mereka tinggal. Nah, berikut ini contoh beberapa daerah konservasi ex situ yang ada di Indonesia, yaitu ada Taman Safari Prigen Jawa Timur, kemudian ada Taman Hutan Raya Bogor, dan Kebun Binatang Ragunan Jakarta. Itu contoh ya. Oke, itu tadi beberapa materi mengenai upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia dari berbagai bentuk ancaman yang dapat menghilangkan keanekaragaman hayati tersebut. Kenapa ini penting kita pelajari? Sebab nantinya kita pula lah yang menentukan posisi kita di mana. Apakah sebagai orang yang merusak kelestarian keanekaragaman hayati atau sebagai orang yang turut menjaga kelestarian dari keanekaragaman hayati tersebut. Jadi silakan direnungkan, apakah menjaga kelestarian keanekaragaman hayati itu penting bagi kalian atau bagi kehidupan setelah melihat dari sudut pandang kalian ya. Jadi untuk topik kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga penjelasan singkat tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia
bisa kalian pahami ya. Semoga lebih menambah wawasan kita semua, termasuk saya pribadi. Dan terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran pada topik kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.